Kadang-kadang kita nggak bisa mengalami penyertaan Tuhan karena kita justru ada di dalam sebuah kenyamanan hidup. Lebih mudah bagi Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir, quote and quote, dari Israel. Ketika kita biasa dengan kebiasaan hidup kita hari-hari, justru kita tidak melihat penyertaan Tuhan di sana. Dan Roh Kudus memeteraikan kita sebagai apa? Guarantee, sebagai apa? Jaminan. Jaminan apa? Bahwa Dia yang pernah ada di dalam hidup kita tak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sadar ini panggilan Tuhan. Tidak semua yang dipanggil Tuhan itu mengalami penyertaan Tuhan dalam konteks semuanya akan baik-baik saja. Tidak gitu loh. Jadi penyertaan Tuhan itu harus dipahami dengan cara menguji hati. Penyertaan Tuhan bagi diri kita ini dalam keluarga kita khususnya itu akan memiliki arti dan makna kalau kita ini meresponi panggilan Tuhan. Apakah nanti waktu terjadi sesuatu yang tidak baik, apakah kita akan menggerutu? Enggak. Kenapa? Karena kita sadar ini panggilan Tuhan. Tidak semua yang dipanggil Tuhan itu mengalami penyertaan Tuhan dalam konteks semuanya akan baik-baik saja. Tidak gitu loh. Jadi penyertaan Tuhan itu harus dipahami dengan cara menguji hati. Kan ini masalahnya bukan kena nggak kena COVID kan sebenarnya. Tapi kalau kena pun apa maksud Tuhan? Kalau tidak kena pun apa maksud Tuhan? Yang kena pun Tuhan sertai, yang tidak kena pun Tuhan sertai. Karena konteks penyertaan Tuhan itu selalu berkaitan dengan bagaimana rencana Tuhan itu tergenapi di dalam dan melalui kehidupan kita. Makanya sekali lagi teman-teman sekalian yang di sini kita bersyukur sekali. Ya, karena saya tahu tidak semua orang juga dalam kondisi yang baik untuk menolong orang lain. Tapi justru dalam eksposisi ini kita belajar nih bahwa kita tidak menunggu situasi kita semakin baik baru kita mengambil pilihan untuk meresponi panggilan Tuhan. No. Karena panggilan Tuhan itu akan bekerja dan berjalan seiring dengan masalah yang kita hadapi pun tetap kita alami gitu loh. Pada waktu kita mengambil pilihan untuk bangkit dan menolong orang lain, di sanalah kita bisa memahami. Nah ini menariknya, kenapa? Karena ini dikuatkan kembali dengan ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Menarik sekali karena ayat 23-25 saya sempat sebutkan di dalam khotbah. Itu seperti sebuah sisipan. Kenapa? Karena begitu masuk di dalam pasal 2, 23-25, ayat yang ketiga itu tiba-tiba, kalau video gitu ya, film gitu ya, itu tiba-tiba scene-nya tuh berubah. Ya, tadi posisi A, ini berubah nih. Ya, ke sebuah dunia yang lain. Kenapa? Karena dikatakan langsung, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Jadi dari pasal 1, digambarkan tentang orang Israel yang mengalami kesulitan, pergumulan. Lalu Musa juga mengalami pergumulan, kesulitan. Bangsa Israel yang begini, bangsa Israel yang seperti itu. Ayat 23-25 dibuat sebuah sisipan. Agak nggak nyambung. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan sampai kepada Allah. Coba kita lihat ya, perhatiin ya. Sesaat setelah kejadian ayat 25 selesai, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pasal 3 ayat 1 langsung muncul. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Apa yang kita harus perhatikan? Begini, Israel tetap ada di Mesir, tidak berubah secara tempat. Musa digeser oleh Tuhan menjalani kehidupan yang baru, yang seakan-akan harusnya case close. Ya, Musa akhirnya kemudian dicari orang Mesir, tidak diketemukan, lalu kemudian dia menikah, punya anak, membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Clear, sudah selesai. Tapi sebelumnya digambarkan Israel ada di tempat yang sama. Tapi Israel di tempat yang sama, bahkan dikatakan matilah Raja Mesir, yang kalau kita mundur di pasal 1, Raja Mesir ini yang menjadi ulah kan. Yang menjadi pemicu itu apa sih? Yusuf mati, Raja Mesir muncul. Raja Mesir ini tidak mengenal Yusuf. Maka Raja Mesir ini kemudian memperbudak, menekan orang Israel. Nah, Raja Mesirnya mati. Mestinya secara logika, beres dong. Karena ini yang jadi masalahnya. Raja Mesirnya mati, tapi masalahnya tidak selesai. Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan.
Jadi dalam skema ini kita melihat sesaat setelah Musa sedang menikmati hidup barunya, pasal 3 ayat 1, kisah ini dilempar ke kisah orang Israel diperbudak. Dan seperti yang kita tahu, Allah mendengar seruan orang Israel itu. Seakan-akan dalam konteks bagian ini, kisah ini menggambarkan Musa sudah memulai kisah yang baru, dan semuanya yang baru dari awal, sedangkan Israel, raja lama mati, tapi kondisi mereka tetap begitu saja. Pertanyaannya, kenapa dan apa pesan yang ingin disampaikan? Karena sebenarnya di dalam teologi iman Kristen, Tuhan itu selalu menggeser kehidupan kita dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Celakalah kita kalau kita tidak pernah memahami bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bekerja itu akan membuat kita selalu bergeser dalam fase kehidupan. Fase kehidupan memang suka atau tidak suka, pasti akan bergeser. Tapi ada banyak orang yang tidak pernah memahami bahwa di dalam pergeseran itu, Tuhan menyatakan penyertaannya itu berbeda-beda. Masalahnya adalah begini, apakah karena orang Israel ini tetap ada di Mesir sehingga masalah akan terus ada? Tentu saja tidak. Karena problemnya bukan masalah tempat. Tapi problemnya adalah karena orang Israel ini sudah sangat nyaman di Mesir. Masih ingat ya, nanti kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, waktu terjadi sebuah masalah di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, apa yang orang Israel katakan kepada Musa? Dia bilang gini, balikin deh gua ke tanah Mesir. Di sana lebih enak, walaupun kami ini budak, tapi minimal McDonald ada, Kentucky Fried Chicken ada gitu loh. Minimal tuh masih ada kopi-kopi lah, sedikit lah. Kita masih bisa santai-santai. Tapi kalau perjalanan seperti ini, aduh, aku nggak mau. Makanya seorang teolog bagus banget, dia mengatakan begini, lebih mudah bagi Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir, quote-unquote, dari Israel. Bagi Tuhan lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir secara tempat. Ya. Tapi mengeluarkan Mesir dari Israel itu tidak mudah. Kenapa? Bertahun-tahun mereka ada di sana. Kenyamanan, tradisi, kehidupan, habit, lifestyle sudah menjadi bagian hidupnya. Tapi Tuhan ngomong, no, ini bukan apa yang aku inginkan. Pergi, fase kehidupan yang baru. Nah, ini refleksinya apa sih? Teman-teman, kadang-kadang kita nggak bisa mengalami penyertaan Tuhan karena kita justru ada di dalam sebuah kenyamanan hidup. Saya bukan ngomong tentang tempat saja ya. Ya, bukan profesi saja, bukan gereja saja gitu loh. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, sekali lagi kasih itu dinamis. Dinamis itu selalu akan mengalami sebuah perubahan ya. Tuhan itu menginginkan kita ini untuk terus berjalan, tidak pernah berhenti. Di mana hartamu di sana hatimu. Tempat jasmani memang bisa memberi kontribusi pada waktu kita ini mengalami kenyamanan. Tapi yang utama adalah sikap hati yang sudah terlanjur mencintai tempat yang sama karena memberi kita sebuah kenyamanan. Nah, ini teman-teman, apa sih yang menjadi gambaran kita hari ini? Saya tidak tahu apakah kita hari ini sedang melayani Tuhan di tempat yang sama bertahun-tahun ya. Dari sejak pemuda sampai lansia, pelayanannya itu asyir, nerima tamu. Saya bukan ngomong ini nggak baik ya, bukannya nggak baik. Tapi kalau kita tidak mengambil sebuah pilihan untuk bergerak maju, menantang, men-challenge ya. Ada sebuah panggilan yang Tuhan minta, ayo kamu jadi majelis ya. Lalu kita mikir, aduh jadi majelis aku nggak bisa begini. Tapi selama kita akan tetap diam, di sana Tuhan akan terus berusaha menggeser kita dalam fase kehidupan. Ya, bersyukur di sini ya ada beberapa orang yang menjadi calon-calon majelis. Siap-siap ya Pak Sindu, di sini ada Yuli, ada ini kode keras ya. Nggak harus jadi majelis sebenarnya ya, nggak harus jadi majelis. Tapi paling tidak secara filosofi iman Kristen tuh begitu. Tuhan tuh tidak ingin dan tidak suka kalau ini kita tetap berada. Kenapa? Karena kita ini sangat berpotensi untuk melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang kita andalkan? Kemampuan. Apa yang kita andalkan? Pengalaman. Ya. Dan kita selalu ngomong begini, aku ini ya sudah di sini puluhan tahun. Semua kasus ini aku sudah tahu. Akhirnya tidak minta kepada Tuhan. Kita bersandarnya pada pengalaman. Dan itu yang Tuhan nggak mau. Sekarang yuk pergi ke tempat yang baru.
memulai sesuatu yang baru. Dan kalau kita membaca kitab Musa, adapun Musa kemudian menggembalakan kambing domba. Lama juga gitu loh menggembalakan sesuatu yang biasa. Tapi kemudian nanti kalau kita lihat, tiba-tiba dia bisa kesasar ke sebuah gunung. Ini nggak masuk akal. Kok bisa tiba-tiba menggembalakan menggembalakan binatang itu ya? Pasti orang itu tahu di mana ada rumput. Karena tujuan mengembalakan salah satunya adalah memberi makan rumput. Dan rasanya sulit kalau makan rumput-rumput itu sampai ke atas gunung. Nanti kita akan coba gali lebih dalam. Kok bisa tiba-tiba Musa ini kesasar ke gunung gitu loh. Lalu di sana ketemu dengan Tuhan. Selama kita berada di tempat yang sama, kita perlu terus bertanya, Tuhan, kalau Engkau mau saya di tempat ini, apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan? Ya. Selama kita masih ada di tempat yang sama, jangan pernah berhenti untuk bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Kalau Engkau masih menginginkan aku di tempat ini. Sekali lagi, tempat yang sama memberi kita potensi untuk melakukan sesuatu tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi lebih kepada menempatkan kemampuan diri, kedudukan, pengalaman, koneksi, dengan yang lainnya. Itu lebih kepada itu, bukan kepada Tuhannya. Jadi, apa nih hari ini? Poin yang kedua. Tuhan itu selalu menggeser kehidupan kita dalam satu fase kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Mungkin usia kita akan bergeser, pekerjaan kita juga akan bergeser, kesehatan kita juga akan bergeser. Tapi yang lebih penting adalah di setiap perubahan kehidupan yang Tuhan izinkan, apakah kita semakin clear, jelas melihat Tuhan. Ya. Ironis sekali ya buat saya ya, kalau ada orang yang memang hidupnya itu bergeser, tapi tetap tidak melihat Tuhan itu secara progresif, semakin melihat Tuhan itu semakin jelas, ya, semakin clear, semakin mantap, semakin punya satu gambaran yang lebih utuh. Ya. Secara kita ini kan setiap minggu ibadah gitu. Setiap minggu juga, setiap hari kita juga baca firman Tuhan gitu loh. Apa yang Tuhan inginkan di dalam fase kehidupan ini gitu loh. Jadi kita perlu memahami sehingga kita sadar kapan kita harus memulai, kapan kita harus mendelegasikan, kapan kita harus berhenti untuk melakukan dan membiarkan orang lain untuk melakukannya. Betul nggak sih? Ini kan filosofi kehidupan ya. Oke, saya selalu ingat sekali ya, tuh pastor-pastornya di Covenant itu memberikan sebuah bayangan yang pas banget ya. Kita harus bertanya sama Tuhan, Tuhan, kapan sebenarnya waktu di mana aku harus retire? Ya mungkin secara struktural mungkin ya. Ya, tapi ini penting untuk kita memahami karena memang fase kehidupan kita akan bergeser. Ya. Dalam fase kehidupan yang sudah lanjut, ada waktunya kita mulai let it go, melepaskan yang sebenarnya orang lain yang harus mengerjakannya. Dan bagian kita adalah ya fase yang berikutnya gitu loh. Apa itu? Yang nggak tahu. Apakah jadi penasehat? Apakah menjadi pengajar? Apakah menjadi pendeta? Nah ini saya lihat Pak Sindu, Pak Joko sudah saatnya jadi pendeta ini. Jangan jadi majelis terus ya. Ya pendeta kan dalam konteks bukan hanya sekedar jabatan dan panggilan ya kan gitu kan. Ya ini kan juga perjalanan hidup saya kan. Akhirnya saya lihat iya juga ya. Saya lihat iya pastor itu bukan hanya sekedar jabatan dan panggilan kok. Bukan hanya sekedar tugas kok. Pastor itu fungsi kan. Apakah sekarang fungsinya kita lebih banyak menggembalakan para pemimpin dan biarkan orang-orang yang baru ini kemudian bangkit dan memberikan kontribusi terhadap jadi kan poin-poin kehidupan gitu loh. Tapi hari ini kita diajak Tuhan untuk memahami bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam fase kehidupan kita akan selalu berbeda. Esensinya tetap sama, penyertaannya tetap sempurna, tapi bentuknya itu bisa jadi berbeda-beda. Melihat penyertaan Tuhan di dalam situasi bangsa Israel yang sedang bergumul dengan kondisi perbudakan di Mesir, lalu Tuhan mendengarkan seruan bangsa itu, membutuhkan waktu yang cukup lama bagi bangsa itu. Tapi satu kali kelak, harus pergi, harus berangkat, harus melangkah. Orang yang tidak sadar hidupnya digeser, baik secara natural atau digeser secara dengan sengaja, supranatural, pasti akan sulit melihat penyertaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, orang yang tidak pernah memahami dan menyadari bahwa hidupnya itu selalu bergeser
baik itu secara natural, secara umur, usia yang memang kita harus jalani, atau yang memang Tuhan izinkan digeser dengan sebuah bentuk kehidupan peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan, kita tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tidak hanya berkaitan dengan panggilan, tapi penyertaan Tuhan juga berkaitan dengan memahami bahwa fase kehidupan manusia di dalam fungsinya, di dalam panggilannya harus semakin jelas, harus semakin clear. Maka ayat 24 kalau kita membaca, Allah kemudian mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ini pengajaran yang kita juga perlu pahami, bahwa di dalam teologi iman Kristen ada yang namanya antropomorfisme, sebuah istilah yang dikaitkan dengan bagaimana wahyu khusus atau Alkitab itu dinyatakan kepada kita melalui pribadi manusia, menuliskannya kepada kita. Jadi ini berbeda dengan kitab suci agama yang lainnya. Kita pahami bahwa Allah itu menginspirasi, mengilhamkan ya, para penulis Alkitab. Hari ini kita tidak lagi memahami sebagai inspirasi itu ada pengilhaman, tapi kita memahaminya iluminasi. Waktu membaca kita dicerahkan, memahami maksud yang Tuhan inginkan. Mungkin bisa berbeda-beda secara pribadi. Tapi pada waktu kita ngomong tentang pengilhaman, tentu saja Musa waktu menuliskan kitab Keluaran ini, dengan kata mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan, itu adalah kata-kata yang mudah dipahami oleh manusia. Mata Tuhan ada di segala tempat, bukan berarti dia punya mata seperti mata kita, tapi itu gambaran bagaimana Tuhan selalu melihat. Maka Musa sebagai penulis ingin menyampaikan pesan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Dengan kata apa? Mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan. Ya. Lalu Allah melihat, memperhatikan. Apakah dulu Allah tidak melihat dan memperhatikan? Tidak. Dia tetap melihat dan memperhatikan. Tapi penekanan muncul sebagai sebuah respon. Kenapa? Karena sebelumnya ada kalimat, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini penting sekali, karena setiap seruan yang kita naikkan itu pasti didengar oleh Tuhan. Tapi belum tentu dijawab seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong begini, Pak, saya sudah doa, tapi rasanya nggak jadi apa-apa. Doa saya sia-sia ya? Enggak. Tidak pernah ada prinsip doa itu sia-sia. Hasil akhirnya itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Tapi tidak pernah ada doa yang sia-sia. Maka saya mengajak teman-teman sekalian hari ini yang belum ikut doa malam, yuk ikut doa malam. Ada amin ya. Kenapa? Karena kita kan mikir gini, ini kan doa buat Amerika, doa buat ini. Kita tidak pernah memahami jawaban Tuhan itu seperti apa. Tapi waktu kita mengambil pilihan untuk ikut bergabung, ikut berdoa, percayalah bahwa doa kita itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena ini gambarannya Allah mendengar, Allah melihat, Allah memperhatikan setiap seruan yang dinaikkan oleh umatnya. Maka Alkitab kan mencatat, yang menghalangi kita tuh hanya satu, dosa kok. Dan dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib, clear, 100%. Sehingga akses kita kepada Tuhan tak akan pernah usai, tak akan pernah bisa berhenti. Kenapa? Karena status kita sebagai anak itu tidak akan pernah hilang. Dia Bapak, kita anak. Kita selalu punya akses untuk bicara kepada Bapak, dan setiap kalimat yang kita katakan kepada Bapak tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Dia selalu mendengar, Dia selalu memperhatikan. Dalam konteks bagian ini, kita bisa memahami bahwa kemudian pada waktu Allah mendengar, melihat, memperhatikan, ada satu kalimat yang dipakai di sana. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Apakah Tuhan lupa? Enggak lupa. Lagi-lagi ini antropomorfisme yang memberikan sebuah penekanan. Demikianlah Allah setia kepada apa yang pernah Dia janjikan. Ya. Ia mengingat kepada perjanjiannya. Jadi kalau penyertaan Tuhan berkaitan dengan panggilan, penyertaan Tuhan berkaitan dengan fase kehidupan yang digeser, penyertaan Tuhan juga selalu berkaitan dengan janji Tuhan kepada umatnya. Dan sekali lagi, kalau kita membaca kitab Matius, kita pasti ingat ketika malaikat berkata kepada Yusuf di dalam mimpi bahwa anak ini akan lahir, ada dua hal penting. Satu,
Ini adalah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Yesus ini disebut Immanuel, Allah menyertai mereka. Artinya, tanpa pengampunan dosa, tidak mungkin kita bisa memahami penyertaan Tuhan. Immanuel itu hanya bisa kita pahami ketika kita sudah sadar bahwa Kristus Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Maka kita bisa memahami bahwa orang yang ditebus oleh darah Kristus tidak akan pernah dibiarkan sendirian walaupun situasi kondisi kita yang belum berubah. Dan itu janji Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita mau memahami penyertaan dalam hidup kita, maka kita harus terus mengingat tentang Injil. Apa itu? Ya itu tadi, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya, itu menjadi pengharapan yang pasti dan menjadi sebuah seal, sebuah meterai. Ya. Efesus pasal 1, ayat 3-14. Dan Roh Kudus memeteraikan kita sebagai apa? Guarantee, sebagai apa? Jaminan. Jaminan apa? Bahwa dia yang pernah ada di dalam hidup kita tak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara sekalian. Dan di dalam penyertaan itulah kita memahami bahwa kita selalu melihat Allah Immanuel. Makanya kita kan selalu ingat ya, preach the gospel into yourself every minute, every hour. Kenapa? Because we forget it every minute, every hour. Khotbahkanlah Injil itu kepada dirimu sendiri, karena engkau selalu melupakannya setiap jam, setiap waktu. Khotbahkanlah Injil itu kepada diri kita. Karena pada waktu kita mengkhotbahkan Injil kepada diri kita, di sana kita bisa memahami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya Israel kehilangan arah karena mereka hanya melihat perbudakan dan kondisi yang mereka hadapi. Mereka tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya sudah lebih dahulu menyatakan akan apa yang akan terjadi. Mundur jauh. Ya. Kalau kita nanti membaca kitab Kejadian ketika Tuhan bicara dengan Abraham, sudah disampaikan gitu loh, jelas, clear, bahwa nanti ya, bangsa ini akan diperbudak. Sudah jelas. Ya. Dan nanti dikatakan keturunan yang keempat akan kembali ke tanah perjanjian. Sudah jelas. Jadi kenapa mereka itu mengerang dan berkeluh kesah? Karena mereka melupakan apa yang sebenarnya Tuhan janjikan gitu loh. Melupakan. Karena mereka itu hadir di Mesir, mereka beranak pinak menjadi tambah banyak. Justru itu menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya berkat, tapi penderitaan pun kadang-kadang bisa mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Pertanyaan kita malam hari ini, apakah yang sedang kita usahakan hari-hari ini? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari jalan keluar, tapi tidak memohon memberikan kepada kita apa maksud Tuhan di dalam semua masalah? Harus diakui kita sulit untuk melihat Tuhan, karena kita terlalu banyak meminta jalan Tuhan dan bukan meminta pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, ini saya kutipkan apa yang saya pernah khotbahkan. Teriakan kita di dalam doa seringkali membuat telinga rohani kita tuli, sehingga kita tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, masih ingat yang tukang es itu ya? Teriak-teriak, tukang roti apa tukang es itu ya? Dia begitu keras bersuara sehingga orang lain yang mau beli rotinya itu nggak bisa dia dengar lagi. Kita terlalu sering, terlalu keras berteriak dan berseru kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi bisa melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Poin yang berikutnya adalah loncat ke Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing dombanya ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Gunung Allah. Nah, ini yang kita tadi sempat mention di depan. Yakni Gunung Horeb. Ya, saya mencoba melihat beberapa penafsiran yang terjadi. Menarik sekali. Musa melakukan aktivitas yang biasa. Jadi ini bukan first time dia menggembalakan kambing domba, tentunya. Artinya, karena dia sudah memahami jalur, memahami tempat, maka dia harusnya melakukan sebuah tempat yang biasa dia tuju setiap hari. Tapi kali itu dia sampai di Gunung Allah.
Dikatakan demikian, seorang penggembala akan mencari tempat yang memang memberikan cukup banyak makanan untuk domba-dombanya. Artinya, selama ia tahu ada satu tempat yang cocok, maka ia akan terus kembali ke sana. Kalaupun dia harus mencari tempat yang lain, karena dia sadar di mana padang rumput yang memang saat itu sudah habis makanannya atau rumputnya, dan di tempat lain ada. Artinya, kalau ia merasa perlu untuk pindah tempat, maka ia akan mencari tempat lebih dahulu. Paham maksudnya ya? Ini kalimat yang saya kutip maksudnya begini. Pengembala itu akan melihat dan mensurvei. Mana nih? Di Mojokerto, kalau Mojokerto sudah habis ya dia nggak ke Mojokerto lagi. Dia cari Situ Bondo misalnya. Situ Bondo dia survei lagi. Artinya dia nggak mungkin gini loh, pergi bawa kambing domba banyak, lalu coba cari-cari. Nggak mungkin. Seorang pengembala itu akan lihat dulu mana posisi yang baik. Maka dia akan membuat sebuah rencana. Oke, saya akan pergi ke sini. Saya akan pergi ke sana. Tapi kali ini alasannya apa? Kenapa Musa itu tiba di Gunung Horeb? Bisa jadi karena Musa waktu itu sudah gelisah dengan hidupnya, sehingga ia jalan-jalan di sekitar gunung. Nah, ini penafsir mengatakan begini. Jadi dia mengembalakan kambing domba gitu loh. Terus dia mungkin mikir, waduh kesini lagi, sambil jalan semakin merenung. Sambil jalan merenung, nggak nyampe-nyampe padang rumput. Moro-moro tiba-tiba, sampai di sebuah gunung. Nggak sengaja. Atau bisa jadi penafsiran yang kedua. Pada waktu Musa ini mulai gelisah dan bosan dengan aktivitasnya, dia tahu bahwa di atas gunung menurut tradisi orang Yahudi adalah tempat di mana dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Artinya dia sedang sibuk nih dengan semua aktivitas, dia bawa kambing domba, dia sedang bingung, dia sedang gelisah, dia sedang galau, ada gunung. Mungkin di sana saya akan bisa bertanya kepada Tuhan, apa maksudmu? Jadi dalam dua penafsiran ini, kemungkinan yang pertama, Musa itu kesasar. Nggak sengaja tiba-tiba sampai di Gunung Horeb. Atau yang kedua, dia tahu di sana nggak ada rumput sih, tapi di gunung ada Tuhan. Mungkin ini waktu yang saya datang kepada Tuhan. Ini bukan rute yang biasanya saya jalani. Tapi artinya, apapun itu bentuknya, inilah penyertaan Tuhan dalam hidup manusia. Sengaja atau tidak sengaja, sebenarnya Tuhan selalu akan menuntun kita untuk berjumpa dengan Dia. Hari ini sengaja atau nggak sengaja ikut PA ya? Saya nggak tahu juga. Ada orang juga yang nggak sengaja buka channel YouTube. Ada orang yang nggak sengaja buka-buka, ada channel GKI Pregolan. Saya dapat DM dari Instagram, dia foto saya ada di SBO. Lalu dia ngomong begini, ngobrol kan akhirnya, wah terima kasih, ini udah lama nih nggak ketemu nih. Udah lama nggak ketemu. Terus dia DM. Dia bilang, wah kok saya lagi nggak sengaja gitu dengerin ada firman seperti ini ya. Ada orang yang nggak sengaja dengerin melewati radio Bahtera Yuda waktu itu rekaman. Ya. Lalu dia memberanikan diri DM. Halo, nama saya ini. Boleh nggak saya konsultasi begini, begini, dan begini? Lalu setelah ngobrol panjang saya penasaran. Maaf ya, kok bisa tiba-tiba kamu DM saya? Kamu kenal saya dari mana? Saya kok nggak pernah kenal kamu sebelumnya. Lalu dia bilang waktu itu dengerin Bahtera Yuda. Lalu lagi bahas tentang apa begitu ya. Nggak tahu hati saya kok rasanya saya perlu minta pendapat orang ini. Nggak sengaja. Tapi apapun bentuknya penyertaan Tuhan itu selalu hadir. Bisa jadi dalam bentuk kebiasaan hidup yang kita jalani setiap hari. Atau yang biasa-biasa kita jalani itu menjadi yang luar biasa. Nah, kesulitan kita, saudara sekalian, ketika kita biasa dengan kebiasaan hidup kita hari-hari, justru kita tidak melihat penyertaan Tuhan di sana. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan yang biasa kita jalani. Kenapa? Karena mungkin secara tidak sadar kita sudah terlalu biasa dengan Tuhan. Allah di dalam sebuah kebiasaan hidup akan membuat hidup yang biasa-biasa saja itu menjadi sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian, apa yang biasa kita lakukan hari ini? Saya nggak tahu, ibu-ibu masak, menyiapkan sebuah kebutuhan rumah tangga, biasa.
Apakah para suami hari ini bekerja rapat? Biasa dilakukan. Apakah anak muda hari ini mengikuti perkuliahan? Ya biasa kita lakukan. Apakah pekerjaan yang kita sedang jalani biasa kita lakukan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Allah itu intervensi di dalam kebiasaan kehidupan yang sedang kita jalani. Artinya setiap hal yang biasa ini kita harus pikirkan bahwa Allah itu turut hadir di sana untuk menunjukkan dirinya yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang biasa kita lakukan. Jadi tidak ada yang salah dengan rutinitas. Yang salah dari rutinitas adalah ketika rutinitas itu justru menjadi ritual kehidupan kita gitu loh. Ya cuma sekedar melakukan aktivitas, sekedar hanya berdoa memulai segala sesuatunya, sekedar hanya membaca Alkitab, biasa membaca Alkitab, sehingga kita tidak menemukan Tuhan. Padahal di dalam kehidupan yang biasa pun Tuhan ingin menunjukkan dirinya. Gunung Horeb itu sama dengan Sinai, disebut Gunung Allah karena memang Allah menampakkan diri di sana. Jadi pada saat Keluaran 3 ini terjadi, mungkin sekali Horeb itu belum disebut Gunung Allah. Karena terjadinya kan lampau, sebelumnya kan Musa menuliskan setelah terjadi. Tapi pada waktu Musa menuliskan peristiwa ini, Horeb itu disebut Gunung Allah. Pertanyaan, apakah Musa memang pengen ke sana? Ataukah dia tidak sengaja tiba-tiba di sana? Apapun jawabannya, yang pasti adalah sengaja atau tidak sengaja, Tuhan selalu akan bersengaja ingin menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Sekali lagi, sengaja atau tidak sengaja Musa itu sampai ke Gunung Horeb, Tuhan dengan sengaja ingin secara aktif menyatakan wajahnya kepada kita. Dalam banyak kejadian yang kita hadapi dan jalani, sebenarnya Tuhan sudah mengatur segalanya dalam dunia ini ya. Sesuatu yang sengaja maupun tidak sengaja. Makanya ini aplikasinya apa sih? Aplikasinya gini loh, teman-teman kita kan punya FCG nih, kelompok pemuritan. Dan kita selalu bertanya kan, Tuhan, ini saya mimpin ini bahannya apa, materinya apa? Sebenarnya kalau kita selalu peka, selalu bisa punya melatih diri kita beribadah. Setiap kehidupan yang biasa kita jalani, Tuhan intervensi kok. Tuhan itu selalu hadir kok. Dan selalu akan ada saja gitu ya, sesuatu yang bisa kita saksikan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa perjalanan hidupan yang biasa-biasa ini, Tuhan ingin selalu menunjukkan dirinya, menunjukkan wajahnya kepada kita. Kan begitu kan? Betul. Dua menit terakhir. Musa berjumpa kemudian dengan malaikat Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah malaikat Tuhan di dalam ayat yang kedua pasal 3 itu bukanlah malaikat biasa. Kenapa? Karena itu menunjukkan tentang teofani, penyataan pribadi kedua dari Allah Tritunggal dalam wujud malaikat. Makanya bedanya adalah dikatakan di sana malaikat Tuhan, Tuhan-nya itu dalam huruf kapital. Biasa diterjemahkan dengan the messenger of Yahweh. The messenger, utusan Tuhan. Ya. Jadi ini menunjukkan beberapa hal yang penting untuk kita pahami ketika ayat yang kelima Musa kemudian menanggalkan kasutnya. Ini tidak boleh diartikan seakan-akan kasut adalah lambang dosa. Ya, ini banyak penafsiran begitu, bukan. Ya. Tapi ini sebuah bagian yang sifatnya itu hurufiah, bukan perlambangan. Artinya Musa memang disuruh menanggalkan kasutnya karena memang dalam konteks tradisi menghormati kehadiran Allah. Dan dalam ayat yang kelima dikatakan tempat atau tanah yang kudus. Ya, ini sekali lagi ini menarik ya, karena ada banyak teman-teman kita, saudara kita yang memahami itu ada tempat yang kudus. Apa sih maksudnya dalam konteks ini? Apakah pada waktu Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kelima ini menunjukkan bahwa Kristen itu tidak punya tempat yang suci dan kudus? Pemahaman ini harus dipahami bahwa di mana Allah menjejakkan kakinya, di mana Allah menyatakan kehadirannya, di sana dikatakan sebuah bentuk yang kudus. Jadi kita tidak mengkultuskan sebuah tempat. Tapi kita memahami bahwa ketika kehadiran Allah itu dinyatakan di tempat manapun, itu menunjukkan bahwa di sanalah sebenarnya kita harus menghormati Allah. Nah, pertanyaan menjadi penting. Apakah Allah itu hadir hanya di tempat-tempat tertentu? Jawabannya no, tidak.
Artinya, di mana kita menyatakan bahwa Allah itu hadir, di sana tempat yang kudus. Dalam konteks bahasa Latin ini dipahami dengan coram Deo. Artinya, kehidupan kita ini selalu akan berhadapan dengan Allah. Jadi sekarang kita ada di mana? Di kantor. Apakah Tuhan hadir di sana? Yes, tempat yang kudus. Di tempat tidur, di tempat kita istirahat. Apakah Allah hadir di sana? Yes, tempat yang kudus. Jadi kalau kita memahami tempat yang kudus itu tidak hanya digambarkan dengan bagaimana kita melepaskan atribut sebenarnya. Tapi bagaimana kita memahami bahwa Kristus yang mati menebus dosa kita, menjadikan kita itu anak yang kudus. Anak yang kudus di dalam status kita sebagai anak Tuhan. Kita memahami di dalam rangkaian peristiwa dan tempat manapun kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi, apa yang kita pelajari? Dua hal. Waktu kita memahami tentang Allah, Allah itu adalah Allah yang transenden, yang jauh, yang kudus, yang agung. Yes, datang kepadanya harus dengan hormat. Tetapi dalam konteks bagian yang lain, Allah itu mau turun ke gunung. Berjumpa dengan Musa. Sebuah inisiasi dari Allah sendiri untuk mau mendekatkan dirinya. Dan sekali lagi, secara gambaran benang merah di dalam Alkitab yang kita miliki, benang merahnya dari awal. Allah itu adalah Allah yang berinisiatif, tidak hanya mau tinggal di surga, tapi dia ingin selalu dekat dengan kita. Sekali lagi, ironisnya, ketika Allah selalu ingin dekat dengan kita, kita justru seringkali menutup pintu hati kita untuk kehadiran Allah. Allah adalah Allah yang kudus, itu berarti kita harus melihat Allah yang kudus tidak dengan main-main. Semua hal yang Tuhan percayakan, semua tempat yang Tuhan nyatakan adalah tempat di mana kita bisa menghormati Tuhan. Baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam semua aktivitas yang kita sedang alami, kita sadar bahwa itu adalah tempat di mana Tuhan yang kudus itu ingin menyatakan dirinya.